Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan asam dan basa. Nah, sebelum memasuki ke rumus-rumus perhitungan asam dan basa, kita bedakan dulu macam-macam senyawa asam dan basa itu sendiri ya. Jadi untuk senyawa asam itu ada asam kuat dan asam lemah. Begitu pula untuk senyawa basa ada basa kuat dan basa lemah. Nah, di papan tulis sudah Bu Widya cantumkan masing-masing contohnya. Itu hanya sebagian dari contohnya saja ya, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, apa pentingnya kita bisa membedakan mana asam kuat, mana asam lemah, dan manakah yang basa kuat dan basa lemah? Itu nanti berpengaruh ke saat kita menggunakan rumus perhitungan asam dan basanya. Karena untuk senyawa asam kuat dan asam lemah, dia memiliki rumus yang berbeda. Begitu pula untuk yang basa kuat dan basa lemah, dia punya rumus yang berbeda juga. Sekarang masuk ke rumus perhitungan. Kita bahas untuk rumus yang asam kuat terlebih dahulu ya. Nanti kita bedakan rumus antara yang asam kuat dan asam lemah. Ya, untuk yang asam kuat dulu, jadi rumusnya adalah H plus sama dengan A dikali M. Ini ya. Lah, inti dari rumus perhitungan asam basa itu nantinya kita disuruh mencari ini loh, pH-nya. Nah, sekarang kita lihat ke keterangannya. H plus itu konsentrasi ion H plus itu sendiri. A di sini adalah valensi asam atau jumlah H. M adalah konsentrasi asam atau molaritas. Kemudian kita lihat rumus yang asam lemah. H plus sama dengan akar Ka dikali M. Nah, sama nanti kita juga disuruh mencari pH-nya. Rumusnya juga min log H plus. Perbedaannya untuk yang asam kuat dan asam lemah, kalau asam kuat, dia tidak memiliki Ka. Kita langsung menggunakan valensi asamnya, sedangkan untuk asam lemah, pasti diketahui Ka di soalnya, atau tetapan ionisasi asam lemah. Nanti kita langsung ke contoh soalnya saja. Baik, minggu kemarin kan Bu Widya sudah menyuruh kalian untuk menulis soal yang ada di file dokumen font yang berwarna merah itu kan di buku catatan kalian. Sekarang coba sambil dibuka soal yang sudah kalian tulis sambil kita bahas bersama-sama. Nah, di papan tulis ini kan ada dua tipe soal. Soal nomor 1 disuruh menghitung pH larutan HCl 0,01 m, sedangkan soal nomor 2 menghitung pH larutan asam cuka 0,1 m. Jadi kesamaan dari dua soal ini sama-sama disuruh menghitung pH, tapi bedanya kalau yang nomor 2 diketahui Ka atau tetapan ionisasi lemah, sedangkan yang nomor 1 tidak diketahui Ka. Berarti untuk menghitung yang nomor 1 ini kita menggunakan rumus asam kuat. Sedangkan yang nomor 2 karena diketahui Ka, berarti kita menggunakan rumus asam lemah. Kita bahas soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Tadi nomor 1 kan menggunakan rumus asam kuat. Rumus asam kuat itu H plus sama dengan A dikali M. Nah, kita mencari H plusnya ini. Tadi A adalah valensi asam atau jumlah H. Nah, di sini ada berapa jumlahnya? 1 kan? Nah, kita masukkan 1. Lah, konsentrasi ionnya atau molaritasnya berapa? 0,01 m, tinggal dimasukkan. 1 dikali 0,01 sama saja 0,01. Lalu, angka desimal ini kita ubah menjadi bilangan pangkat min, menjadi 10 pangkat min 2. Setelah sudah ketemu H plusnya yaitu 10 pangkat min 2, kita masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log H plus. Lalu H plusnya kita masukkan ke sini. Min log 10 pangkat min 2. Maka pH-nya ketemu 2. Jika masih ada yang belum paham, kenapa kok bisa ini 0,01 ketemu menjadi 10 pangkat min 2? Gini. Di sini kan ada berapa angka di belakang koma? Ada 1,
2. Nah, berarti menjadi 10 pangkat min 2. Contoh lain misal ini 0,1. Ada berapa angka di belakang koma? 1 kan? Berarti kan jadinya 10 pangkat min 1. Lalu kalau yang ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Jadinya 10 pangkat min 3. Nah, kalau angka terakhirnya bukan bilangan 1, contohnya di sini angka terakhirnya kan 2. Kita tulis dulu angka terakhirnya. Lalu dikali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat min-nya ini jumlah berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2, 3. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau yang ini 0,0005, jadinya 5 dikali 10 pangkat min 4. 5 karena kita tulis dahulu angka terakhirnya, min 4 karena ada 4 angka di belakang koma. Seperti itu. Lalu kemudian Bu Widya akan menjelaskan bagian ini. Kenapa kok min log 10 pangkat min 2 tiba-tiba bisa ketemu 2? Jadi ini hubungannya dengan ini ya, bab di matematika, bab tentang logaritma. Tapi Bu Widya akan menjelaskan dengan permisalan saja. Contohnya ini. PH sama dengan min log 10 pangkat min A. Jadi angka tadi kita misalkan menjadi A. Jadi kalau ada 10 pangkat min A, berarti A langsung diturunkan menjadi hasil. Contohnya min log 10 pangkat min 5, berarti 5 langsung diturunkan menjadi hasilnya. Lalu kalau min log 10 pangkat min 7, berarti kan langsung diturunkan A-nya. Ini kan 7 sebagai A, hasilnya 7. Sekarang contoh yang agak berbeda. Tadi kan Bu Widya misalkan PH sama dengan min log 10 pangkat min A. Sekarang kalau jenisnya atau formatnya berbeda menjadi A kali 10 pangkat min B, berarti PH sama dengan min log A dikali 10 pangkat min B, maka hasilnya menjadi B min log A. Contoh, PH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 3. 2 sebagai A, 10-nya tetap, min 3 sebagai min B. Hasilnya menjadi B min log A. Tadi kan ini, B-nya 3, kita tulis 3. A-nya, tadi kan ini 2, berarti min log 2. B min log A, jadinya 3 min log 2. Contoh lain, PH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya apa? Berarti kan ini 2 sebagai B, kita tulis 2 min log 4 sebagai A, berarti 2 min log 4. Baik, sekarang kita membahas soal nomor 2 ya. Kita akan menghitung pH larutan asam cuka 0,1 molar dan diketahui Ka sebesar 10 pangkat min 5. Kalau diketahui Ka, berarti kita menggunakan rumus asam lemah. Kita tulis terlebih dahulu rumus asam lemah. H plus sama dengan akar Ka dikali molaritas. Ka sudah diketahui, tinggal kita masukkan 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya tadi 0,1. Nah ini 0,1 diubah menjadi 10 pangkat min, berarti kan 10 pangkat min 1 ya. Kita masukkan 10 pangkat min 1. Akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 10 pangkat min 6. Jadi kalau ada pangkat dikali jadinya dijumlah ya atau ditambah. Nah, akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Kenapa kok 10 pangkat min 3? Karena kalau pangkat di akar, ini kan akar 2, jadinya min 6 dibagi 2, hasilnya 10 pangkat min 3. Sudah ketemu H+, lalu kita masukkan ke rumus pH sama dengan min log H+. Tinggal dimasukkan H+-nya tadi 10 pangkat min 3, berarti min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Sekarang contoh soal nomor 3. Berapakah pH larutan H2SO4 0,1 M? Di soal nomor 3 ini kan tidak diketahui Ka, berarti menggunakan rumus asam kuat. Rumus asam kuat H+
sama dengan A dikali M. A adalah jumlah valensi asam atau jumlah H. Jumlah H-nya ada berapa ini? 2. Kita masukkan 2 dikali molaritasnya ini 0,1 sama dengan 0,2. 0,2 sama saja 2 dikali 10 pangkat min 1. H plus sudah diketahui, sudah didapatkan, berarti kita masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log H plus. Sama saja min log 2 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya 1 min log 2. Nah, kemudian sekarang rumus perhitungan senyawa basa. Sebenarnya untuk rumus senyawa basa itu sama dengan rumus yang senyawa asam. Cuman bedanya kalau yang senyawa basa kita menghitung pH dengan menggunakan konsentrasi OH-. Jadi kita mencari OH-nya terlebih dahulu. Cara mencari OH- sama dengan B dikali M. B adalah valensi basa atau jumlah OH. Kemudian jika OH-nya sudah ketemu, kita masukkan ke rumus POH sama dengan min log OH-. Barulah kita mencari pH-nya dengan cara 14 dikurangi POH. Jadi yang perlu diperhatikan jangan sampai terkecoh. Kalau tadi senyawa asam kan dia langsung ketemu pH. Nah, kalau senyawa basa dia baru ketemu POH-nya. Barulah mencari pH-nya dengan menggunakan cara 14 dikurangi POH. Angka 14 ini adalah tetapan, jadi tidak mungkin berubah-ubah, selalu 14. Lanjut ke rumus basa lemah. Kalau tadi asam lemah, di soal pasti akan diketahui harga Ka atau tetapan ionisasi asam lemah. Nah, kalau basa lemah berarti nanti di soal akan diketahui ini, harga Kb atau tetapan ionisasi basa lemah. Pada umumnya hampir sama ya, seperti yang tadi rumus asam. Bedanya kita mencari dengan konsentrasi OH-, lalu ketemu POH, barulah kita mencari pH. 14 dikurangi POH. Seperti itu. Untuk contoh soal senyawa basa, kita bahas satu soal saja ya. Yang nomor 1 kita bahas. Berapakah pH larutan CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,02 molar? Di soal tidak diketahui Kb ya, berarti basa kuat. Rumus basa kuat OH- sama dengan B dikali M. B adalah valensi basa atau jumlah OH. Jumlah OH-nya ada berapa ini? Ya, ada 2 ya. Masukkan 2 dikali molaritasnya sudah diketahui 0,02. 2 dikali 0,02 sama saja 0,04. 0,04 sama saja 4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, OH- sudah ketemu. Lalu langkah selanjutnya kita mencari POH. POH rumusnya min log OH-. OH- yang sudah ketemu kita masukkan 4 dikali 10 pangkat min 2. Min log 4 dikali 10 pangkat min 2 sama saja 2 min log 4. Bisa ketemu 2 min log 4 karena tadi ya sesuai penjelasannya Bu Widya yang di awal tadi yang dimisalkan A dan B itu. Nah, ini baru POH. Yang ditanyakan kan pH. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi POH. 14 adalah tetapan, dikurangi POH-nya, dimasukkan 2 min log 4. Nah, 2 min log 4-nya kita kurung. 14 dikurangi 2 min log 4. 14 dikurangi 2, 12. Min ketemu min, berarti jadinya plus ya. Jadinya 12 plus log 4. Sekian penjelasan dari Bu Widya terkait perhitungan asam basa. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Jika ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, bisa tanya ke Bu Widya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.